Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anakku sekalian. Semoga masih tetap semangat belajar ya. Baik, pertemuan ini kita akan memberikan contoh dari gambar kerja ya. Di pertemuan kemarin saya nyampaikan tentang fungsi-fungsi gambar kerja ya. Gambar kerja dalam dunia teknik ya pasti tidak jauh dari pelajaran gambar teknik. Apa yang saya sampaikan hari ini sebenarnya juga mengambil dari materi gambar teknik ya. Sedikit flashback materi di kelas 10. Baik, anak-anakku sekalian bisa dilihat di slide ya. Untuk membuat gambar kerja, ingat deskripsi dari gambar kerja yaitu gambar yang dibuat untuk membantu proses pengerjaan selanjutnya ya. Jadi menuangkan ide dalam gambar, kemudian dari gambar itu dibuat dalam bentuk produk atau benda yang nyata, bukan abstrak ya. Poin-poin atau hal-hal yang baku dari gambar kerja itu harus menggambarkan semua maksud ya. Jadi harus ditampilkan dari banyak sisi dengan tujuan ketika dikerjakan oleh orang lain, maka apa yang kita tuangkan dalam gambar itu bisa diproduksi persis dengan yang kita harapkan. Kita lihat anak-anakku, ini ada gambar benda ya di sini. Ini adalah gambar benda 3 dimensi yang mana pandangan depan itu diwakili oleh huruf A. Kemudian pandangan atas itu huruf B. Kemudian pandangan kiri itu huruf C. Kemudian pandangan kanan huruf D. Pandangan bawah itu huruf E, kemudian pandangan belakang huruf F ya. Kita memang untuk pelajaran gambar teknik atau gambar proyeksi di kelas 10 anak-anakku memang harus bisa berlogika, bisa membayangkan jika suatu benda dalam bentuk 3 dimensi seperti ini, kalau dilihat dari depan itu seperti apa, gambar samping seperti apa, gambar atas atau bawah seperti apa ya. Kita ulas satu-satu. Ketika gambar ini, benda ini dilihat dari A atau dari depan, maka yang kelihatan adalah bidang ini. Ya, bentuk L ini. Kemudian bidang ini. Ya, sementara yang atas tidak kelihatan. Maka tampilannya seperti yang di tengah ini. Ya, yang kayak L sama yang sebagian yang di atas. Yang saya tunjuk dengan kursor ini tidak akan kelihatan kalau benar-benar dilihat dari depan. Selanjutnya kalau dilihat dari atas bagaimana? Yang dari atas yang dilihat ya poin ini, kemudian sama ini. Dan bentuknya tidak seperti trapesium kayak begini, tidak seperti jajaran ginjang. Maka ini kalau ketika dilihat dari atas ya lurus. Ya. Maka yang ini kelihatan lurus. Kemudian bidang mana lagi? Ini bisa dilihat dari atas. Jadi ada 3. 1, 2, 3. Tersajikan di sini. Kemudian pandangan dari kiri. Seperti apa? Kalau pandangan dari kiri yang kelihatan ya cuman ini trapesium. Kemudian garis putus-putus ini hanya menunjukkan bahwa sebenarnya di seberangnya atau di sebelah yang tidak kelihatan itu ada bidang. Ya. Ini kalau dilihat dari C benar-benar tidak kelihatan. Selanjutnya dilihat dari pandangan kanan dari D, maka yang kelihatan mana? Ini. Sama ini, bidang ini. Maka karena ini bidang ini terlihat jelas, maka pada D itu benar-benar ada garisnya. Ya, kebalikannya dari C. Kemudian kalau dilihat dari bawah, maka yang kelihatan ya bidang bawahnya ini, kelihatan kotak saja. Nah, seperti ini. Kemudian yang ini kayak apa?
yang ini ya, maka hanya kelihatan garis-garis saja, aja. Bukan kelihatan, maaf saya revisi ya, bukan kelihatan. Diwakili oleh garis-garis saja. Karena sebenarnya tidak kelihatan. Tetapi ini hanya untuk membantu menunjukkan bahwa di atas itu ada bidang yang lain. Yang akan kelihatan nyata kalau dilihat dari atas atau dari B. Selanjutnya kalau dilihat dari F atau dari belakang bagaimana? Ya, asumsikan kamu melihatnya dari sebelah sana gitu ya. Maka yang kelihatan adalah bidang L ini aja. Kemudian yang ini bagaimana, Pak? Tidak kelihatan, tetapi dibantukan dengan garis putus. Karena F ini pandangan belakang, maka sebenarnya sama dengan pandangan depan, tetapi untuk hal yang tidak kelihatan diwujudkan dengan garis putus. Kemudian contoh berikutnya ya. Nah, ini ada sebuah benda kayak gini. Nah, ini hanya lihat dari tampilan atas, depan dan kanan saja. Kiri tidak disampaikan, kanan tidak ditampilkan, kiri tidak ditampilkan, bawah tidak ditampilkan, kemudian belakang juga tidak ditampilkan. Tetapi saya anggap anak-anakku sudah paham karena di slide yang sebelumnya tadi sudah saya jelaskan ya. Kalau benda ini yang 3 dimensi yang ini ya, yang berwarna abu-abu ini, dilihat dari atas kayak apa? Maka ini yang kelihatan. Nah, ini kelihatan, maka ini. Kemudian ini. Lingkaran ini diwakili oleh putus-putus ini. Kemudian yang ini. Ya, yang ini, maka ini. Kemudian bidang yang ini. Nah, kelihatan ini. Kotak di dalam, lubang kotak di dalam, maka ini. Kalau dilihat dari kanan bagaimana? Dari sini berarti kan? Nah, kalau dari sini apa yang kelihatan? Ini pasti kelihatan. Nah, ini. Maaf, ini, yang ini ya, ini. Kemudian lubangnya ini diwakili oleh garis ini, putus-putus ini. Kemudian yang miring ini. Yang atas ini nggak kelihatan. Atas ini yang kelihatan dari atas ini. Kemudian yang bidang ini. Kemudian yang kotak ini diwakili putus ini, gitu ya. Selanjutnya kalau dari depan bagaimana? Kalau dari depan berarti dari sini kan. Nah, kalau kita melihatnya dari sebelah sini, kita lihat sini, maka ini kelihatan miring ini ya. Kemudian ke bawah ya ke sini. Kemudian bidang ini akan kelihatan ini. Lingkaran ya kelihatan jelas kalau dari sini kan. Kemudian ini kelihatan ini. Yang garis miring ini bidang miring ini kelihatan ini. Kemudian yang ini, nah, ini kelihatan kan dua ini. Ya. Kotaknya bagaimana? Kotaknya ya garis putus-putus karena kalau dilihat benar-benar dari depan sini nggak kelihatan, tertutup oleh bidang ini. Oke, itu aja anak-anakku ya untuk materi bagaimana membuat gambar kerja. Misalnya ada yang kurang paham, nanti bisa langsung tanyakan via WA ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.